kelapa sawit per hektar di Malaysia produktivitasnya lebih dari kita. Pidatonya Pak Prabowo yang bertanya kenapa Indonesia nggak bisa tanam gandum, kenapa produksi sawit kita kalah dengan Malaysia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kita tidak boleh mengikuti apa yang ditentukan oleh negara lain. Sawit di Malaysia itu ditanam di bekas tailing timah, tapi hutan-hutannya tidak dibongkar. Panen kayak gini, kalau di Indonesia sering dibilang pintar kerja. Buah dapat, tenaga irit, songgo terjaga. Tapi di Malaysia, cara begini nggak dipakai. Indonesia dipermalukan katanya penghasil minyak sawit terbesar di dunia, tapi minyak goreng sawit malah langka di tahun 2. Prabowo marah besar, geng. Kenapa sawit Indonesia tidak seproduktif negara Malaysia? Dan yang lebih pelik, geng, kenapa di Indonesia tidak bisa tanam gandum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala para musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video geger, geng, lagi geger. Setiap presiden Indonesia ini Prabowo Subianto berpidato pasti ada gebrakan ya, geng, ya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aduh, itu hari Prabowo saat berpidato banyak terlalu berpidato, rupiah turun, ASG turun, para pelabur-pelabur dari Indonesia itu lari ke Vietnam, geng. Sekarang dia berpidato lagi, geng. Jangan hari-hari, Pak, kalau berpidato. Jangan terlalu kesukaan berpidato, Pak. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Dan sekarang dia menyebutkan, geng, kenapa kita kok bisa kalah dengan negara Malaysia. Padahal negara Malaysia itu negara kecil, geng, katanya. Waduh, negara kecil, Pak, namun mereka itu super power, Pak, daripada kita, negara besar, tapi namun isinya kopong, seperti tong kosong. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan Ikinya reaction buat kalian simak bersama-sama. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, guys, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah, janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Saya tanya, kenapa kelapa sawit per hektar di Malaysia produktivitasnya lebih dari kita? Kenapa? Saya datang, saya minta orang-orang terpilih, tanya Pak Brian, tanya Profesor Sigit, saya tanya Profesor IPB, kenapa kita tidak bisa punya benih gandum? Kenapa kita harus import gandum? Kelapa sawit per hektar di Malaysia produktivitasnya lebih dari kita. Kenapa? Saya selalu minta mereka, kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri? Saya berdiri di depan saudara-saudara, kalian yang PhD, kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Saya ingin membahas pidatonya Pak Prabowo yang bertanya kenapa Indonesia nggak bisa tanam gandum, kenapa produksi sawit kita kalah dengan Malaysia, dan kenapa kita belum punya mobil dan motor sendiri. Khusus pertanyaan yang ketiga, kenapa kita belum punya mobil dan motor sendiri, saya yakin kita sanggup. Hanya mungkin regulasinya nggak bisa. Mungkin kita memang harus impor demi menjaga hubungan baik dengan Jepang dan negara-negara lain. Mereka kan banyak bantu kita juga. Pasti mereka ada harga yang harus dibayar ke mereka. Yaitu salah satunya yaitu berbisnis. Bisnis mereka bisa masuk.
benefit untuk mereka, pasti ada benefit untuk kita juga. Itu yang pertama. Saya yakin itu. Yang kedua, kenapa sawit kita tidak seproduktif Malaysia? Nah, ini pertanyaan yang sangat cocok. Ini bisa dijawab oleh banyak ahli pertanian, bahkan oleh petani itu sendiri sebenarnya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan umum yang bisa terjawab dengan mudah. Nah, yang unik ini, kenapa Indonesia tidak bisa tanam gandum? Saya sebagai guru SD akan menjawab itu. Kenapa Indonesia nggak bisa tanam gandum? Karena memang bukan iklimnya. Gandum itu tanaman subtropis yang butuh iklim dingin, ya, dan musim kering yang konstan. Itu jawaban saya sebagai guru SD wajar, masyarakat juga wajar. Cuma banyak orang yang tidak mewajarkan pertanyaan Pak Prabowo ini, katanya mengada-ngada dan ngawur. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kita tidak boleh mengikuti apa yang ditentukan oleh negara lain. Apakah kita mampu, Mas Dar? Pasti mampu, Mbak. Kenapa? Pasti mampu. Karena kita adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. 60% minyak sawit beredar di dunia ini berasal dari tanah Nusantara. Kita itu raja sawit, tapi harga ditentukan orang lain. Menurut saya nggak adil. Bisa. Makanya ada mekanisme ekspor satu pintu. Gitu. Ada dua hal yang mau saya jelaskan dari pertanyaan ini. Yang pertama, nanti bisa dicek ya. Kita ekspor sawit ke Kenya. Kenya ini satu negara nggak terlalu besar gitu di Afrika. Itu dalam kurun waktu berapa ya? 20 tahun kalau nggak salah. Itu total yang kita ekspor, itu menurut catatan Indonesia itu nilainya $1 billion. Atau kalau sekarang mungkin 18 triliun. Ternyata Kenya itu mencatatnya $2,8 billion. Artinya sepertiganya dia ngaku 30% dari yang sesungguhnya. Itu baru Kenya. Apa yang terjadi dengan kita ekspor ke India, ke Pakistan, ke China, ke negara-negara yang berpenduduk besar, ke Amerika. Berapa kalau satu negara yang nggak terlalu besar saja yang harusnya dicatat 100 dia ngaku 30, maka kerugian negara setelah dicatat itu under invoicing itu totalnya 15.400 triliun, Mbak. Prabowo marah besar, geng. Kenapa sawit Indonesia tidak seproduktif negara Malaysia? Dan yang lebih pelik, geng, kenapa di Indonesia tidak bisa tanam gandum? Pidatonya Prabowo memang agak-agak lain ya. Ya iyalah Pak di Indonesia tidak bisa nanam gandum. Kalau boleh di negara-negara ASEAN ini sudah nanam gandum, Pak. Kayak gitu ya Pak ya. Itu betul. Ya Allah ya Rabbi, janganlah Pak. Aduh, kalau ini Bapak ini berpidato kayak gitu ya, geng. Yang masuk akal saja. Kalau tentang sawit, kenapa kita kalah dengan negara Malaysia kayak gitu ya, geng. Ya wajar, karena Malaysia yang lebih awal, Malaysia yang lebih menguasai tentang pertanian ini kayak gitu ya, geng. Ya, Malaysia yang lebih unggul kayak itu ya, geng. Ya, cara panen saja kita sudah kalah, cara pemupukan saja. Dan satu Pak ya, di Malaysia itu sangat disupport oleh para menteri-menteri mereka, oleh para kerajaan-kerajaan mereka mensupport para petani-petani sawit ini, Pak. Sedangkan di negara kita, itu yang harus kita pertanyakan, Pak. Nah, ikinya akan mereaction beberapa video lagi ya, guys. Sawit di Malaysia itu ditanam di bekas Triling Pima. Iya kah? Betul? Jom kita simak dulu bersama-sama. Sawit di Malaysia itu ditanam di bekas Tailing Timah. Tapi hutan-hutannya tidak dibongkar. Sawit ini kan didatangkan dari Afrika. Nah, Belitung, bekas Tailing Timah, ditanam sawit bisa hidup kok. Dikasih pupuk. Karena tanaman kan maunya makan pupuk, makan air gitu loh. Tapi hutannya ya jangan. Tapi hutan bisa kita manfaatkan untuk hasil. Orang dulu pun tahu kemanfaatan potong hutannya. Dia potong di sini, di sini, di sini. Dan ini tumbuh lagi gitu loh. Dia tutupin lagi, benihnya tumbuh lagi. Tapi kalau Anda rubah hutan hujan, rainforest, jadi sawit, tanaman monokultur, itu banyak ngomong. Di mana flora fauna kita akan bisa hidup. Dan ini akan membawa bencana lagi, seperti di Sumatera. Karena di Sumatera udah melampaui. Panen kayak gini, kalau di Indonesia sering dibilang pintar kerja. Buah dapat, tenaga irit, songgo terjaga. Tapi di Malaysia, cara begini nggak dipakai. Bos ladang malah ngomel. Di sini, panen harus turun buah turun pelepah, biar pokok seimbang, pelepah rapi, produksi aman. Terlihat lebih berat,
Tapi itu hanya di awal, panen selanjutnya bisa ngebut. Kesimpulannya, yang satu cari senang hari ini, dan yang satu mikir panen sampai bertahun-tahun. Indonesia dipermalukan katanya penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Tapi minyak goreng sawit malah langka di tahun 2022, ternyata ini rahasia di baliknya. Carilah siapa sih pelaku utamanya. Kita udah tahu lah banyak daerah-daerah di Sumatera itu punya kapal selam, mendadak jadi pengusaha kapal selam. Kenapa? Karena CPO-nya harga lagi tinggi nih, peristiwa zaman itu ya. Harga internasional lagi tinggi, pengusaha di dalam negeri itu sewot, sebel. Mereka nggak mau juga jual ke dalam negeri karena di dalam negeri harga disuruh rendah supaya ibu-ibu rumah tangga nggak protes. Tapi harga di luar lagi naik tinggi. Mindset mereka tentu apa? Ya udah, kalau gue nggak boleh jual keluar, gue tahan aja sampai nanti dikasih keluar. Jadi banyak bisnis kapal selam itu ngetren zaman itu. Buat yang tahu aja, minyaknya ditaruh di kapal kapalnya ditenggelamin. Nanti kalau udah boleh lagi ekspor, kapalnya naik lagi, dia jual ke luar negeri. Tahukah kamu, Indonesia adalah penghasil sawit terbesar di dunia. Tapi anehnya, harga minyak goreng di negara kita kadang tetap mahal. Kenapa bisa begitu? Padahal bahan utama minyak goreng berasal dari sawit yang jumlahnya sangat melimpah di Indonesia. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan kamu punya kebun mangga yang hasilnya sangat banyak. Suatu hari, tetanggamu datang dan ingin membeli mangga itu dengan harga lebih mahal dari biasanya. Karena keuntungannya lebih besar, tentu kamu akan lebih tertarik menjual mangga itu kepadanya. Nah, kurang lebih seperti itulah yang terjadi pada sawit Indonesia. Saat banyak negara membeli sawit kita dengan harga yang tinggi, harga sawit pun ikut naik. Akibatnya, harga minyak goreng di dalam negeri juga bisa ikut naik. Rakyat udah terhitung. Bener kata dia, geng. Kalau ikinya juga bisa juga jadi menteri, meskipun nggak usah sekolah. Karena menteri cuma gampangnya bercakap saja, mendengar pidato Prabowo Subianto, duduk tenang. Iya kan? Gak, jadi gak usah bekerja kayak gitu, gak usah bekerja keras. Iya, geng. Memang Indonesia ini kadang buat malu sendiri, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Sawit terbesar di dunia itu milik Indonesia. Kayak gitu ya, geng. Malaysia kalah. Kayak gitu ya, geng. Jujur, Malaysia nomor 2, ya. Malaysia nomor 2, namun harga minyak goreng itu kalah jauh dengan negara Malaysia. Kayak itu ya, geng. Malaysia, wih, murah. 10.000 lah sekarangnya, 10.000 lah karena ringgit mereka lagi menaik kayak gitu. Kalau dulu 8.000 kayak itu ya, kayak 9.000 lah sekarang. 10.000 lah sekarang ya. Sedangkan di Indonesia hampir 22.000. Widih, ngeri bos. Disubsidi aja itu 17.000. Bayangkan disubsidi aja udah 17.000. Gimana, geng? Kayak gitu ya, gengnya. Bahaya ini, geng. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Pantas saja ya Prabowo sangat marah. Kenapa kualitas sawit kita ataupun pendapatan sawit kita kalah besar dengan negara Malaysia? Iya, nggak usah diajarin, Pak. Menteri mereka cerdas-cerdas, mereka pandai-pandai berdebat di apa ya? Pokoknya berdebat di anggota NDPR-nya. Mereka saling marah-marah, saling menunjuk mana yang terbaik, ini harus demi harga ini demi rakyat. Berbeda dengan kita. Kalau kita ya tahu sendiri lah ya, geng ya. Oke, yang mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video gengnya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benar silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.